Talk Digitally Yours. Finizen, saya masih bersama Pak Juwadito Iwan atau yang biasa akrab dipanggil Pak Iwan. Beliau adalah CIO dari Diamond Group Pak ya. Ya. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang Diamond Group, saya tuh favorit banget loh dengan produk-produknya, susunya. Kemudian saya juga suka beli susu putih buat saya bikin yogurt di rumah. Itu pokoknya juara deh Pak. Ngomong-ngomong kalau Diamond Group sendiri itu produknya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Wah, banyak. Kita produk kita sudah 4.000 lebih. 4.000. Iya. Ya. Tapi memang kita cukup kuat di food service ya. Artinya produk-produk yang biasa dipakai di kitchen lah, di hotel biasanya oleh chef gitu ya. Mereka pakai produk-produk karena gini, kalau dari 4.000 produk itu 80% diantaranya memang import produk. Jadi banyak produk-produk yang kita import. Seperti contohnya kayak Kinder Joy gitu-gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Ada juga produk-produk yang kita produksi. Jadi di bawah Diamond Food Indonesia itu memang ada dua Pak. Ada Sukanda Jaya dan ada Diamond Cold Storage. Kalau Sukanda Jaya itu adalah bertindak sebagai distributor. Jadi dia Sukanda Jaya ini memiliki prinsipal dan Sukanda Jaya membantu mendistribusikan produk-produk dari prinsipal. Contohnya yang tadi Kinder Joy atau Nutella gitu loh. Nah, yang satu kaki lagi ini adalah Diamond Cold Storage. Ini adalah manufacturing yang boleh dibilang kita produk, kita beli raw material, kemudian kita produce jadi produk jadi. Contohnya Biocool, es krim Diamond atau susu yang tadi Bapak bilang gitu. Itu ada produk-produk yang kita punya on brand. Brandingnya tuh dari kita sendiri gitu loh. Nah, ya mostly ya food ya Pak. Food product ya, FMCG lah. Tapi kita tadi kan ngomong-ngomong, kita udah ngomongin tentang IoT tadi Pak ya. Nah kira-kira teknologi-teknologi seperti IoT dan sebagainya itu apakah diaplikasikan juga Pak ketika distribusi dan sebagainya? Iya. Jadi kalau Bapak lihat kita punya tracking gitu ya, karena kebetulan pengelolaan transportasinya kita itu kita manage sendiri. Jadi boleh dibilang itu cold supply chain gitu ya. Itu mungkin yang terbesar itu adalah Diamond. Karena apa? Karena mereka benar-benar punya armada untuk cold supply chain. Karena cold supply chain ini nggak gampang. Karena mobil-mobilnya juga mahal Pak. Karena mobilnya ini kan harus ada pendinginnya. Nah, mobil tracking ini setidaknya satu mobil itu ada 5 sensor. Jadi ada sensor driving untuk kita monitor driving behavior, ada sensor buat bahan bakar, terus ada sensor suhu gitu karena kita mau monitor suhu temperatur pada saat barang itu dikirim ke customer. Yang kita khawatir drivernya mungkin mau hemat bensin, berapa sih Pak dia cuma bisa hemat gitu kan? Dia turunin temperaturnya satu truk rusak semua itu. Iya kan? Paling dia coba cheating. Saya nggak bilang dia cheating ya, tapi mungkin dia punya ini yang lain gitu ya. Itu kan nilainya nggak sebanding. Makanya suhunya itu kita monitor. Terus juga kita monitor pintunya Pak, berapa banyak dia buka tutup. Sampai ke buka tutupnya semuanya. Iya, kenapa? Karena waktu dia buka, waktu mereka melakukan dropship dan waktu mereka buka pintunya itu kan harusnya kita bisa ukur sejumlah DN atau delivery note-nya. Karena pada saat waktu mereka nganter kan, mereka buka, mereka turunin barang, mereka tutup. Artinya sesuai dengan jumlah DN-nya. Kalau misalkan dia ngirim ke 10 titik poin, artinya dia buka 10 kali pintu gitu loh. Nah, itu juga kita monitor. Kita monitor juga. Kalau misalkan dia membuka lebih pintu dari jumlah itu, kita juga bertanya-tanya kan dia ngapain buka tutup. Karena setiap kali dia buka, hawanya itu berubah. Gitu loh. Karena balik lagi ke Diamond ini juga, kita benar-benar punya produk di 3 kategori suhu berbeda. Jadi ada dry, ada chilled ya. Dan ada frozen. Nah, yang frozen ini yang bermasalah kan, yang produk-produk frozen kan, produknya benar-benar karena dari suhu frozen di warehouse masuk ke dalam truk itu kita jaga supaya suhunya itu tidak berubah sampai artinya nyampe di titik endpoint di customer
itu di suhu seperti waktu masih di warehouse. Jadi tetap terjaga Pak ya. Ini Iya. masalah apa namanya quality Pak ya. Betul. Masalah quality. Betul. Maintain Betul. quality. Maintain Termasuk quality. ketika di warung-warungnya sendiri atau restoran-restoran atau kafe-kafe gitu Pak. Iya, nah kalau di kita sekarang ini memang ini adalah baru ya Pak. Kita untuk freezer-freezer yang kita pinjemin ke customer, karena kan ada Ya. juga kan freezer-freezer yang customer-customer yang kita pinjemin freezer gitu loh. Nah ini juga kita pasangin perangkat IoT. Memang saat ini fokusnya lebih kepada memonitor lokasi ya. Jadi area gitu, memonitor area-areanya karena kita punya ribuan freezer Pak yang tersebar gitu, yang kita pinjamkan gitu ya. Nah ini ya kita pengen monitor gitu loh kondisi daripada freezer itu gitu loh. Atau Jadi mungkin ya kita misalnya- pasangin perangkat IoT Ya. gitu loh. Tadi kalau mobil kan dibukanya berapa kali kita tahu. Iya. Nah, apakah freezer juga atau tempat-tempat pendingin itu juga bisa ketahui juga, Bisa. Oke. Sebenarnya bisa Pak. Ya. Jadi gini, karena kita basisnya juga IoT kita itu menggunakan ATmega gitu ya. Sebenarnya itu ada 32 sensor yang kita bisa pasang di dalam IoT itu. Bahkan kalau sensor freezer itu kita gebrak-gebrak nih, kita Ya. kucur gitu, bahkan kita bisa monitor Oke. gerakannya gitu. Oh, Jadi ada iya. yang pasti ada sensor suhu, sensor getaran gitu. Artinya kalau di freezer ini dipindah gitu loh ya, kita tahu gitu loh. Jadi ada 32 kalau nggak salah sensor yang kita bisa pasang di IoT itu. Jadi tinggal tergantung. Ini kan balik lagi juga ke cost Pak. Balik lagi ke cost. Jadi kalau untuk yang costnya memang masuk gitu ya, kayak contohnya kita pasang di mobil truk, nah itu secara hitungan-hitungan masuk. Tapi kalau saya pinjamin Bapak freezer yang mungkin untuk jual es krim contohnya gitu ya, hanya jual es krim gitu ya, kan sangat marginnya sangat tipis. Mungkin yang kita monitor cuma basis lokasinya doang gitu loh. Oke, Kayak Pak. gitu. Ya. Jadi memang karena IoT ini juga ya kalau misalkan kita pasang semakin sensornya kita pasang semakin banyak pasti harganya semakin nambah. Makin nambah gitu. Gitu. Oke. Pak, kalau bicara masalah Diamond ini kan kita bicara masalah manufaktur ya Pak ya. Iya. Kalau bicara masalah manufaktur sendiri Pak, tren selain IoT gitu ya, selain IoT itu kan pasti banyak banget. Udah pasti tadi AI masuk, machine learning semuanya masuk. Nah, ada satu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman, ini masalah robotik Pak, penggunaan robotik. Nah, Ya. apakah robotik ini juga diterapkan ketika proses manufacturing sendiri di Diamond Group? Iya. Oke. Nah, kalau bicara robot di Diamond ini ada dua Pak. Jadi Ya. ada yang namanya robot fisik gitu ya, di mana kita menggunakan ASRS gitu ya. Untuk di mana ASRS itu maksudnya gini. Biasanya kalau di warehouse itu kan untuk ngambil barang di rak gitu ya, itu kita pakai forklift. Tapi karena raknya ini sudah semakin tinggi gitu ya, forklift udah nggak nyampe lagi Pak. Nah orang akan menggunakan ASRS, artinya robot yang ngambil. Karena robotnya itu tangannya robot itu yang jalan di pinggiran rak. Ya. Nah itu yang robot fisiknya. Kebetulan untuk Diamond, untuk HMI-nya sendiri juga IT yang support. Jadi HMI-nya itu jadi yang untuk mengendalikan instrumen-instrumen itu juga IT yang support. Kemudian HMI orang biasanya HMI itu menggunakan basis PLC. Kalau di kita ini kita lagi baru nih, lagi kita mau coba basisnya lebih ke software daripada PLC. Bukan nggak ada PLC-nya ya, ada gitu ya. Tapi penggunaan PLC-nya itu lebih minim gitu loh. Ya, karena kita menggunakan HMI yang sudah berbasis prosesor. Jadi mirip seperti industrial PC lah gitu ya. Jadi softwarenya di situ gitu loh. Karena biasanya prosesornya itu orang menggunakan, kalau basisnya PLC, dulu orang menggunakan prosesornya itu ada di dalam PLC-nya sendiri gitu ya. Selain itu kalau kita lanjutnya lagi, kalau tadi kan robot untuk yang di warehouse-nya Pak. Ya. Nah sekarang robot untuk automation-nya. Artinya untuk automation-nya itu adalah untuk proses otomasi di ininya. Kita juga pakai robot, tapi namanya disebut proses automation. Nah, contohnya adalah pada saat mengkolek order dari customer. Jadi pada saat kita mengkolek order, contohnya dari modern trade gitu ya, harusnya kan secara manual operator saya, telesales saya itu harus login ke portalnya MT dan download order dari MT. Nah, di proses kita ini kita lagi migrasi nih. Prosesnya itu sudah dilakukan oleh robot. Jadi kalau bicara robot proses
di tempat kita itu juga lagi lagi berkembang ya. Artinya kita mau menghapus atau mengurangi semua proses yang sifatnya repetitif. Jadi pekerjaan-pekerjaan administratif yang repetitif itu sudah kita coba transform pelan-pelan ke robot. Contohnya reporting. Reporting, oke. Karena itu mau banyak banget Pak ya. Banyak. Bayangin aja itu berapa order Iya. sehari. Itu kalau Iya. manusia mungkin mabuk aja itu Pak. Betul. Jadi Ya. jadi gini, sebenarnya sih robot proses ini lebih kepake karena robot proses ini juga teknologi baru dan masih cukup mahal ya Pak. Ya. Jadi sekarang ini semuanya subscription. Basisnya masih cukup lumayan mahal gitu ya. Ya ada beberapa produk lah yang masuk ke orang bilang SMB atau small medium business ya, seperti dari Microsoft gitu ya, atau dari yang lain lah ya, ada ya. Tapi kalau Bapak lihat di kelas enterprise gitu ya, itu sangat mahal. Nah, implementasinya akan sangat lebih cocok kalau dia menggantikan proses-proses yang repetitif. Jadi contohnya apa? Create order, bikin report. Nah, di kantor ini kan Pak, pekerjaan karyawan-karyawan yang administratif secara jumlah ya, prosentasenya biasanya lebih tinggi dari karyawan-karyawan yang strategik gitu loh ya. Nah, makanya yang administratif dan repetitif ini yang pas banget pakai robotik. Gitu. Kenapa? Kalau Pak, saya minum ya Pak. Oh, Ini iya. Brookfarm favoritnya saya nih Pak. Oh, sama Ini Pak. produknya Diamond juga nih Pak. Ini kayaknya coklatnya paling enak deh ini Pak. Waduh, ini milknya import from Australia Pak. Saya kayaknya nyoba lagi juga deh. Brookfarm Iya. High Calcium Coklat. Wah, dari warnanya aja udah kelihatan Iya. nih Pak. Oke. Soft. Iya. Saya coba ya Pak. Kalau udah minum ini biasanya nggak mau minum susu yang lain Pak. Oke. Oh ini makanya kopi Pak, tapi isinya susu deh Pak ya. Bener Pak, enak. Pak, kalau bicara masalah robotik, kita kan robotik proses automation deh Pak ya. Artinya prosesnya gitu. Iya. Tapi jauh kita kalau bicara mengingat lagi 80-an awal tuh Pak. Itu kan di beberapa negara seperti Jepang dan negara-negara maju kan sudah mulai ada penggantian SDM menjadi robot gitu. Kira-kira mungkin sama. Kalau dulu mungkin robotiknya benar-benar yang robot untuk manufaktur, sekarang mungkin bahkan lebih ke prosesnya udah robotik gitu. Nah, ingat nggak waktu itu Pak, kalau kita lihat dunia dalam berita sering banget ada demo gitu. Demo ini mengganti nih mengganti SDM jadi robot, sehingga banyak orang berpikir bahwa robotik ini akan menggantikan orang, human, menimbulkan meningkatkan pengangguran misalkan. Nah, betul. Ini itu perspektifnya salah. Perspektif yang ini harus diluruskan nih. Pak Iwan bisa ini perspektifnya yang luruskan kepada teman-teman gitu semuanya. Iya. Jadi gimana Pak? Memang gini, kalau kita bicara proses robot ada dua ya Pak. Iya. Ada yang orang bilang autonomous gitu ya, sama yang attendant. Artinya autonomous itu dia bergerak sendiri. Kalau yang attendant itu ada yang ngegerakin lah, ada yang menggerakkan dia, ada yang ngatur. Operator ya. Nah, di prosesor RPA itu ada seperti itu. Jadi proses robotik biasanya menawarkan dua hal itu. Nah, kalau kita berpikir bahwa robot mengerjakan proses administratif dan repetitif, nah orangnya mau kemana? Nah gini, justru dengan adanya proses automation itu dia akan mengakselerate proses itu sendiri. Ya kan, yang tadinya mungkin cuma dikerjakan oleh orang 10, dengan oleh robot itu bisa jadi 100 misalkan. Nah, orang-orang yang tadinya melakukan pekerjaan administratif itu harusnya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih memberikan kontribusi buat perusahaan. Artinya memberikan kontribusi kontribusi margin lah gitu loh buat badan usaha itu sendiri. Artinya dia bisa teralokasi fungsi-fungsi ini bisa teralokasi untuk fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya gini loh Pak, kadang-kadang kita kalau gemuk, kita tidak berasa kita gemuk kalau kita sebelum kita mengaca. Jadi setelah kita ngaca kita baru tahu badan kita nih gemuk gitu. Iya kan? Benar kan? Nah, ini kan yang harus kita beresin, dan ini mirip konsepnya dengan company. Jadi pada saat company itu melihat, kadang-kadang company nggak sadar kalau udah kegemukan gitu ya kan. Nah, ini kan yang harus sebenarnya diberesin. Harus dibikin lebih, proses itu menjadi lebih excellent gitu ya. Artinya proses excellent
proses itu harus menjadi lebih cepat gitu ya, karena setelah era COVID ini Pak, orang semua lagi bicara yang namanya hiperkompetensi. Sudah sekarang ini eranya bukan lagi, sebenarnya orang dulu mungkin bilang era digital. Kalau saya bilang kita udah masuk ke era baru lagi yang namanya disebut hyper competition gitu, dimana semuanya tuh digital itu sudah mandatory gitu, sudah sesuatu yang kita mau invest atau enggak nih, bukan, betul. sudah harus sudah gitu, harus, sudah nggak ada pilihan lain gitu, betul. karena kita sudah ada di era hyper kompetisi. Artinya ibaratnya Pak, kalau Bapak mau menang di pacuan kuda, ya Bapak nggak bisa bawa keledai. Even Bapak bawa keledai dari negara manapun, Bapak nggak akan menang di pacuan kuda gitu loh. Nah, makanya ibaratnya buat perusahaan itu sendiri, ya harus benar-benar untuk bisa ikut berkompetisi, artinya ya mereka harus masuk ke dunia digital gitu loh. Karena memang semuanya sudah ke sana gitu. Dan kita juga sadar, even di Diamond melihat bahwa bukan cuman kita loh yang mau investasi di transformasi digital ini. Semua gitu loh, semua juga melakukan hal yang sama. Artinya ya karena semua sudah melakukan hal yang sama, makanya itu kita sudah masuk satu era yang kita sebut hyper kompetisi. Hyper kompetisi, oke. Gitu loh. Pak, balik lagi ke masalah robotic process automation nih Pak ya. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan Pak buat untuk memulai dan untuk mendukung penerapan RPA ini? It's a good point. Jadi gini, seperti tadi saya bilang bahwa proses robotik ini akan lebih cocok. Kadang-kadang orang masih bingung antara program, artinya software yang di-develop dengan proses robotik. Nah, ini harus jelas dulu bedanya. Proses robotik itu bukannya beda dengan program gitu yang di-develop oleh developer untuk misalkan proses untuk ordering gitu ya, mereka bikin program ordering atau program apa gitu ya, itu beda. Kalau proses robotik ini adalah proses automation yang kalau kita misalkan hampir semua proses robotik mempunyai semua kerangka yang sama. Artinya gini, dia sudah menyiapkan proses-proses yang tinggal kita pakai. Misalkan gini, proses buka browser, proses DOS command, misalkan proses open Excel, proses hitung Excel gitu. Itu semua proses yang sudah disiapin oleh dia, sehingga rangkaian proses-proses tadi itu saya bisa rangkai ke dalam satu proses yang menjadi proses automation. Misalkan kayak yang contohnya proses yang tadi nih Pak, cerita yang tadi bagaimana Diamond mengkolek order dari MT dengan robot. Nah, di proses manual, operator telesales itu harus buka setiap pagi. Dia buka portalnya MT ya, Modern manual, Trade ya, gitu misalkan Carrefour gitu ya, atau mungkin Giant gitu ya. Dia login, dia masukkan passwordnya, kemudian dia cek ada order nggak. Masalahnya kita nggak pernah tahu mereka itu submit ordernya kapan. Jadi setiap setengah jam si operator datang lagi ngecek. Setengah jam kemudian dia buka lagi ngecek gitu. Iya. Atau mungkin sore dia buka ngecek sekalian aja deh, dia tarik. Nah, kalau si robot kan nggak ada masalah. Nah, langsung terotomatisasi ya jadi ya. Betul. Nah, kalau kita transform ke proses robot seperti apa gitu. Nah, fungsi apa yang saya pakai? Yang saya pakai itu adalah di dalam proses robot itu ada fungsi untuk buka browser. Karena kita buka portal, jadi saya suruh, langkahnya buka browser, terus langkah kedua kunjungi website ini, masukkan login dan password gitu ya. Kemudian klik menu ini untuk melakukan klik menu cek order. Kalau ada order download. Kemudian setelah di download di convert, karena formatnya itu mereka masih format PDF. Jadi kita perlu lakukan yang namanya dokumen understanding, pembacaan dokumen, sehingga mereka dari dokumen PDF itu transform menjadi bentuk record. Nah, proses-proses itu Pak, itu sudah predefined di dalam proses satu RPA. Mau brandnya apapun ya, brandnya apapun gitu ya. Nah, udah tinggal kita rangkai aja gitu loh. Jadi sebenarnya proses robotik itu tidak terlalu sulit. Yang penting
konsep basicnya itu ngerti dulu gitu loh. Jadi kalau tadi cerita Bapak, memang sekarang mungkin dari sisi cost barangkali masih Ya, mahal. masih lumayan. Ada Masih lumayan. sih yang murah Oke, gitu oke. ya. Ya. Tapi buat kedepannya saya rasakan kalau teknologi semakin lama kan semakin murah ya Pak ya. Iya. Nah, optimis nggak Pak? Ini kayak semacam RPA ini, Robotic Process Automation ini juga bisa diterapkan di teman-teman yang skala bisnis Oke. kecil ya. Good question juga. Nah, sebenarnya sih proses robotik ini sebenarnya jujur ini udah Ya. lama, Pak. Jadi kalau Bapak pakai yang paling gampang nih, kalau mungkin di sini ada yang pakai Apple zaman dulu gitu ya. Itu di dalam Apple itu ada yang namanya automator. Gitu. Kebetulan saya dari dulu usernya Apple. Oke. Ada ya, namanya tuh automator. Automator. Oke. Jadi saya bisa meminta si automator ini untuk melakukan beberapa otomatisasi buat saya saya punya laptop Ya. gitu. Nah, proses itu sebenarnya sama. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Shopmotive gitu ya, itu harganya cuma $800 per tahun. Nah, Shopmotive memang sekarang sudah diakuisisi oleh Microsoft ya. Nah, Microsoft sendiri juga punya produk itu yang harganya biasanya kan kalau produknya Microsoft sangat reasonable gitu ya, sangat reasonable. Nah, yang berikutnya lagi adalah produk-produk yang lain lah yang kita bisa gunakan ya, tinggal di Google gitu ya. Kalau mau main di enterprise di sana ada AA Automation Anywhere atau ada UiPath. Jadi kalau kita lihat di Gartner memang leadernya itu ada di mereka berdua gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang murah itu masih ada di mana. Tapi balik lagi untuk memilih produk mana yang pas gitu loh ya Pak. Sebenarnya saya lebih suka kita mengerti dulu proses apa yang kita mau otomatisasi gitu loh. Karena tidak semua otomatisasinya ini mungkin bisa hanya dengan program misalkan. Hanya dibuatin program, dibikinin background job gitu ya. Kita tinggal coding gitu ya sebagai background job. Nah, dengan background job ini kita bisa nge-run gitu ya dengan parameter-parameter tertentu. Jadi dia bisa running juga seperti robotik gitu ya. Nah, untuk pembuatan program ini sendiri juga berkembang nih. Kalau lompat sekilas nih Pak, di luar topik, contohnya kayak di tempat kita, pembuatan aplikasinya juga sudah kita modernisasi. Artinya kita sekarang sudah menggunakan low code. Jadi yang tadinya kalau bikin program itu harus di coding, diketik line by line gitu ya. Sekarang tuh nggak usah. Hanya tinggal di click and drag, jadi susah aplikasi. Jadi yang tadinya perlu dikerjakan mungkin sebulan sama si programmer gitu ya. Sekarang cukup dikerjakan even sehari dengan low code. Jadi proses itu juga kita bisa juga bantu sebenarnya. Jadi nggak sebatasannya proses RPA ya, proses robotik, tapi dengan kita bikin dengan low code juga. Atau sekarang malah ada yang mengklaim sudah no code gitu ya. Nah, itu juga bisa, Pak. Low Jadi code, udah no bisa code. ya no code atau low code. Nah, kalau kita pakai XPA untuk developmentnya. Jadi di dalam program low code yang kita pakai itu cuma ada 13 komen. Hanya 13 komen, Pak. Itu berarti sangat sangat ringkas ya Pak. Sangat ringkas. Oke, Dan semuanya sudah disediakan. Sudah nggak ada lagi yang namanya if then else, sudah nggak ada lagi yang namanya do while gitu, nggak ada. Semuanya itu sudah diotomatisasi sama dia. Jadi membuat satu aplikasi itu knowledge coding itu sudah hampir tidak diperlukan. Hampir tidak diperlukan, Pak. Jadi yang diperlukan itu adalah knowledge bisnisnya. Jadi itu nanti ke depan mungkin kita udah nggak perlu programmer. Karena orang-orang bisnis ini pakai low code gitu ya, sudah bisa bikin programnya sendiri dia. Nah, jadi balik lagi di IT itu semua tuh memang bergerak gitu loh. Jadi kalau dulu kan bikin program itu apa kan pakai Visual Basic, pakai ada segala macam language lah ya, bahasa pemrograman yang perlu waktu yang lama lah untuk coding. Ya kan? Dan perlu berpikir gitu kan. Ini udah enggak, Pak. Sekarang itu sudah langsung tinggal klik. Ibarat itu udah kayak template ya Pak ya, ada template-nya gitu ya. Iya, jadi sudah proses tadinya kita lakukan manual nih, itu sudah diotomatisasi. Misalkan kita mau bikin form, itu sudah ada smart form-nya, udah langsung tinggal gambar aja, tinggal taruh field-nya di mana, terus udah gitu tinggal kasih field ini mau dikasih parameter apa gitu loh. Udah tinggal begitu aja, Mas. Oke. Jadi itu yang bahasanya yang sekarang ini tren IT orang ngomongnya low code gitu. Low code. Oke. Iya. Bedanya low code sama no code, Pak? Nah, kalau no code itu
produk-produk seperti Bubble gitu ya, kayak untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis web gitu ya, Bubble, atau mungkin seperti apa lagi ya, Softweek gitu ya, dimana kita bisa bikin web tanpa harus mengketik satu line HTML. Nah itu disebutnya no code. Oke. Jadi cukup Bapak gambar-gambar, Ya. taruh gambarnya seperti bikin PowerPoint, jadi web gitu loh. Jadi satu homepage. Jadi sebenarnya ini tren baru ini kabar gembira ya Pak ya buat Iya. teman-teman yang bisnis apapun, karena Iya. tadi seperti Pak Iwan bilang yang penting mungkin sekarang adalah konsep bisnisnya di sini mau apa. Iya. Tinggal nanti disesuaikan Iya. dengan solusinya seperti apa. Iya. Dan semua teknologi sudah gampang banget, Sudah mudah, disediakan, sudah berkembang. disediakan, tinggal diaplikasikan saja Iya. sesuaikan dengan bisnis dari masing-masing Iya. teman-teman. Nah ini makanya teman-teman kalau kita bicara tadi IoT, kita bicara sama masalah robotik, kita bicara AI, machine learning dan sebagainya, sesungguhnya ini adalah teknologi yang ada di dekat kita dan kita bisa memanfaatkan Iya. dengan mudah bahkan sekarang Pak ya. Iya. Kalau costnya mungkin dulu tinggi banget, sekarang ya lama-lama costnya akan semakin Iya. terjangkau. Seperti yang teman-teman lihat bahwa dulu kita beli komputer berapa sih harganya Pak? Iya. Mahal sekali ya. Iya. Sekarang semua orang bisa memiliki notebook, bisa memiliki Iya. komputer dengan Dan terjangkau. software gitu. sekarang semuanya bergerak ke subscription. Subscription. Iya, Oke. kalau dulu kan kita mau beli software itu harus beli license, License ya, oke. ya kan? Iya, iya, Dan iya, betul. mahal gitu Mahal loh. banget. Nah, sekarang itu semua sudah subscription, Pak. Iya, iya, betul. Dan betul. sudah berbasis cloud. Ya. Artinya Bapak cukup kalau sebelum Bapak beli, biasanya mereka menyediakan trial. trial dulu kan? Iya, Bapak betul. boleh pakai gitu ya. Ada yang kasih selamanya, bahwa selama Bapak suka gitu ya, cuman di limit jumlah aplikasi yang Bapak bisa Bisa develop, pakai, tapi ya. Bapak bisa bikin Ya. tanpa batasan waktu gitu ya. Ada yang memberi batasan waktu, tapi memberikan di open semuanya, tapi dikasih waktu sebulan boleh pakai gitu. Nah, jadi dan waktu bayar pun ditanya mau bayar bulanan atau mau bayar annual. Kalau mau bayar annual sudah ini, nggak perlu nyiapin server, nggak perlu nyiapin apa karena basisnya sudah di cloud, jadi ya tinggal pakai. Iya, betul. Memang betul, Pak. Teknologi Iya. jadi kita ini semakin mudah aja, nggak Iya. ribet lagi, nggak rumit lagi. Betul. Thank you banget Pak Iwan. Ini Iya. bincang-bincangnya luar biasa, menarik. Sebenarnya kalau ngomong teknologi sama Pak Iwan ini ya nggak ada habis-habisnya. Ini bisa ngomong dari timur sampai ujung barat. Karena beliau ini memang sudah lama banget bergerak di bidang ICT. Dimanapun beliau itu singgah, beliau berkarya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang beliau kontribusikan buat perusahaan maupun buat community gitu. Termasuk nggak usah jauh-jauh, rumah beliau aja udah sedemikian canggih ini. Jadi kalau teman-teman mau menikmati IoT, smart home, silahkan berkunjung ke rumah Pak Iwan. Iya, Pak Iwan, thank you welcome, banget. welcome. Ya, Pak Iwan, thank you banget. Sukses selalu dan kita akan Iya. tunggu lagi cerita-cerita inovatif dari Pak Iwan berikutnya. Iya. Dan buat Vinizen, jangan lupa kalau misalkan ada usulan kalian, siapa sih yang ingin diinterview? Kalian boleh tuliskan di komen di bawah ini ya. Karena kita akan bicara tentang apapun terkait dengan teknologi, terkait dengan inovasi. Dan kita sangat senang sekali apabila ada narasumber-narasumber yang bersedia untuk bergabung bersama kita untuk ngobrolin apa saja untuk Yeah. kepintaran kita bersama. Karena teknologi sudah di depan kita. Dan kita ada Yeah. di era teknologi. Oke Vinizen, thank you banget. Sampai berjumpa di obrolan yang akan datang. Dan selamat siang, selamat malam, selamat pagi atau apapun. Sehat selalu buat Anda semuanya. Oke, bye. Bye. T-Talk Digital Yours.